Tuhan Yesus pada ayat yang ke-7 dimulai dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Ini yang menjelaskan esensi siapa Tuhan bagi saudara dan saya. Tetapi harta ini kami mempunyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan diri kami. Lalu pada ayat yang pertama dari pasal 4, di situ dikatakan, oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Apa maksud dari pernyataan Rasul Paulus yang ditukik atau ditulis dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 ini? Maksudnya adalah harta yang dimaksud adalah Yesus yang menjadi sustain, Yesus yang menjadi treasure bagi mereka. Digunakan kata, ada 2 kata di situ. Yang pertama harta. Harta berbicara tentang possessions, belongings to. Jadi harta merupakan sebuah kepemilikan, sesuatu yang berharga bagi hidup seseorang. Entah bagi saudara dan saya, harta yang merupakan keberhargaan dalam hidup saudara itu adalah kekayaan rumah dan lain sebagainya, istri, anak-anak, atau pekerjaan, atau apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Ada jenis macam-macam orang menganggap harta itu seperti apa. Orang menganggap bahwa harta yang, kalau dia cinta keluarga, maka dia menganggap bahwa harta yang paling terbesar bagi dia adalah family, adalah keluarga. Nah, saudara sudah pernah nonton film Keluarga Cemara? Keluarga Cemara menggambarkan sebuah keluarga yang sederhana, simple, namun yang luar biasanya ada value, ada nilai. Apapun yang terjadi hari itu, mereka selalu mengucap syukur dalam kebersajaan secara bersama-sama. Yang kedua, digunakan kata bejana tanah liat atau vein. Bahasa Inggrisnya veinnya bejana tanah liat. Nah, mari kita lihat 2 kalimat ini, akan kita persoalkan, akan kita pelajari bersama-sama sehingga membuat tata laksana kehidupan Kristen kita dari hari ke hari itu menjadi jauh lebih bermutu, jauh lebih baik, jauh lebih berubah menyerupai Tuhan Yesus. Rasul Paulus memulai dengan kalimat yang pertama, ayat yang pertama, oleh karena kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ketika seseorang menerima Tuhan Yesus, menyatakan kerelaannya, menyatakan kesanggupannya, memproklamasikan atau menyatakan imannya dalam bentuk percaya kepada Tuhan, maka secara otomatis semua hal yang menyangkut Tuhan Yesus itu dia pikul dalam hidupnya. Ketika dia percaya Tuhan Yesus, karena itu sebelum orang percaya kepada Tuhan Yesus bentangkan kepada orang percaya. Jadi kalau mau ikut Tuhan, itu kita hitung-hitungan dulu. Buat hitung-hitungan dulu. Jangan-jangan di tengah-tengah perjalanan, kita nanti dalam mengikuti Yesus kita gugur, kita gagal dan lain. Karena orang ikut Tuhan, itu dia harus bayar harga. Karena itu Rasul Paulus memulai dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Kami menerima pelayanan ini. Pelayanan apa? Siapa itu pelayanan? Apa itu pelayanan? Seperti apa? Ternyata Rasul Paulus menulis ayat ini, dia kembali meriwayat kembali, mengingat sebuah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara tahu sebelumnya bahwa Saulus adalah orang yang paling jahat. Dia adalah murid yang paling pintar dari seorang ahli Taurat, rabi zaman dulu, yang paling pintar dan disegani namanya Gamaliel. Dan Saulus adalah orang Israel asli dari suku Benyamin, intelektualitasnya, kepintarannya rata-rata, saudara. Dan dia menjadi satu orang tokoh sentral di dalam Kisah Para Rasul ini, di mana dia berdiri dan menentang Injil, menentang Kristus, menentang berita keselamatan. Dan akhirnya dia ditangkap sendiri oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan ke pintu Damsyik. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, dia berkata, siapa engkau Tuhan? Siapa engkau? Lalu Allah berkata, Saulus, akulah Tuhan, akulah Allah yang kau aniaya itu. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Paulus mengalami sebuah perjumpaan yang luar biasa. Dari seorang yang bejat, dari seorang penjahat, menjadi seorang
yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang yang cinta Tuhan. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu dia menulis dalam 2 Korintus ini, dia berkata, oleh karena kemurahan Allah, oleh karena gracia Allah, oleh karena kebaikan Allah, oleh karena kesetiaan Allah bagi dia, maka dia menerima pelayanan, menerima Yesus. Jadi kalau saudara dan saya menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka yang pertama dikatakan di situ adalah dia adalah harta ini. Satu-satunya harta Paulus, tidak ada yang lain. Harta Paulus atau treasure, sebuah kepemilikan yang sungguh luar biasa adalah Kristus. Karena itu dalam ayat lain dia berkata bahwa cukuplah Kristus bagi aku. Kristus cukup bagi Paulus. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Kata harta di sini adalah Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus, yang memberi diri kepada Kristus, yang merelakan dirinya kepada Kristus, dia menjadikan Kristus dengan imannya menjadi Tuhan, menjadi penguasa tunggal, menjadi raja, menjadi harta satu-satunya yang tidak tergantikan. Karena itulah Ibrani berkata dalam Ibrani yang ke-11, kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ibrani pasal yang ke-11 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Nah, pada ayat yang berikut dijelaskan secara detail siapa-siapa orang-orang yang dengan imannya mempertahankan harta, mempertahankan Yesus yang menjadi harta, yang menjadi dasar di dalam hidupnya. Saudara lihat, orang-orang yang mengikuti Yesus ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah extraordinary, orang yang tidak biasa pada zamannya. Saudara lihat, mereka orang biasa seperti kita, tetapi mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa secara umum. Mereka menolak untuk kompromi dengan dunia. Mereka menolak untuk kompromi dengan dosa. Mereka memilih untuk mempertahankan harta mereka, bahkan sampai darah dicucurkan, saudara. Tidak gampang. Karena itu mereka menjadikan Tuhan Allah, mereka menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi harta, treasure. Jesus is my treasure. Yesus adalah harta saya, satu-satunya dalam hidup ini. Karena itu dia berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Dalam budaya dan konteks orang Yahudi pada zaman itu dan di Timur Tengah, bagi para kalangan intelektual, bagi para kalangan orang terpelajar seperti imam-imam, para nabi, raja dan lain sebagainya, mereka biasa menyimpan harta di dalam bejana tanah liat. Ada sejenis bejana tanah liat yang dibuat kemudian di dalamnya dilapisi dengan semacam glue atau perekat, dan kemudian dilapisi lagi dengan hal-hal lain sehingga bejana itu menjadi kuat. Lalu orang menyimpan emas, orang menyimpan gulungan-gulungan kitab perkamen di situ. Nah, Alkitab yang saudara dan saya baca ini adalah salah satu hasil temuan sejarah arkeologis yang ditemukan di satu desa di Israel yang bernama Qumran. Ditemukan sehingga Alkitab ini kemudian disalin dari catatan-catatan itu lalu ditulis bagi saudara dan saya. Itu disimpan di bejana tanah liat. Nah, mari kita lihat, harta tadi adalah Tuhan Yesus, bejana tanah liat adalah tanah hati saudara dan saya, adalah hidup saudara dan saya. Bagaimana saudara menyimpan harta itu? Bagaimana saudara menjadikan Yesus itu menjadi satu-satunya Tuhan penguasa tunggal dalam hidup saudara dan saya. Karena nantilah pada ujung daripada kehidupan kita, ketika Yesus menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi harta, menjadi treasure dalam kehidupan kita, nanti di dalam kita menjalani kehidupan dalam pengeringan kita kepada Tuhan Yesus, hidup itu tidak gampang, saudara. Hidup itu tidak gampang, tetapi ada proses dalam hidup kita untuk kita mengasihi Allah. Nah, dilihat. Jadi harta adalah Yesus disimpan dalam hidup kita, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal daripada Allah.
Kalau saudara dan saya menjadikan Tuhan Yesus menjadi treasure dalam hidup kita, maka kekuatan daripada Kristus itu, kesanggupan daripada Allah itu ada dalam kehidupan kita, mengurapi kita, menaungi kita, sehingga ketika saudara dan saya dalam mengarungi kehidupan Kristen, kita dibaptis oleh penderitaan, kita dibaptis oleh api, kita dibaptis oleh proses, oleh persoalan-persoalan di hidup ini, kita menjadi kuat karena ada Yesus yang tinggal di dalam saudara dan saya. Sebelum kita lihat ke sana, kita lihat ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami tertindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Hidup ini tidak gampang. Hidup ini tidak mudah. Ada proses dalam pergumulan kita untuk mengikuti Yesus. Dimulai dari menyangkal diri kita, menyangkal manusia daging kita, hal-hal yang berduniawi, yang masih bertentangan dengan kehendak Allah, itu kita sangkal dalam hidup kita. Kita buang, dan itu tidak gampang. Karena itulah, tidak gampang. Dari manusia jasmani kita, kemudian ada hal-hal yang terjadi. Ada internal. Dalam hidup kita ada internal, kita harus melepaskan manusia daging, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan kemudian ada persoalan dari eksternal, dari luar. Saudara lihat, ada penindasan, lihat, ada aniaya, ada hal-hal yang saudara dan saya diproses dalam hidup ini. Karena itu banyak orang Kristen tidak suka diproses dalam hidup ini. Mereka maunya yang enak-enak, mereka maunya yang gampang dalam hidup. Segala sesuatu tidak gampang dengan hidup ini. Tuhan Yesus berkata, no pain, no crown. Tidak ada penderitaan, tidak ada mahkota. Katakan amin. Tidak ada penderitaan, tidak ada mahkota. Bagaimana mungkin Yesus yang hidup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini, kemudian dia disalib, lalu saudara, dia mati bagi saudara dan saya, dia hidup bagi saudara dan saya. Lalu kemudian hidup Kristen kita gampang, saudara. Hidup Kristen kita tidak diproses, tidak gampang. Lalu kita berkata, saya ingin diberkati, tapi kita tidak ingin diproses oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi Kristen yang luar biasa. Nah, mari saudara tengok di mind map, saudara lihat di PowerPoint. Karena itu mari, ya yang ini dulu. Saudara lihat dengan video yang tadi. Sebuah bangunan dimulai dengan dasar sebuah foundation. Sebuah dasar yang diletakkan. Ada sebuah dasar dalam hidup kita dalam mengiringi Yesus. Dan Yesuslah harus menjadi dasar. Yesuslah yang menjadi fondasi. Yesuslah yang diletakkan dalam hidup kita. Jadi ketika Yesus batu penjuru, Yesus diletakkan dalam hidup kita. Kemanapun fondasi itu dibangun, maka hidup bangunan itu akan mengikuti fondasi itu. Bangunan fondasi kekristenan kita dibangun di atas Yesus. Karena itu kemanapun roh menuntun kita, kemanapun kita harus mengarahkan langkah hidup kita searah, setujuan, seirama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itulah saudara lihat, dalam membangun kehidupan Kristen kita ada fondasi, dan Yesuslah yang menjadi fondasi kita. Dalam catatan Korintus dia berkata, ada begitu banyak orang yang membangun fondasi hidupnya, entah di atas emas, entah di atas kayu, entah di atas jerami, atau di atas apapun. Masing-masing orang itu akan diuji suatu kelak, apakah dasar hidupnya itu kuat. Kalau dia jerami, dia akan hangus, kayu dia akan lapuk, yang lainnya emas, dia akan meleleh tapi akan terbukti. Nah, kalau saudara dan saya membangun dasar kehidupan Kristen kita, iman kita, pengharapan kita di atas batu karang yang teguh, maka video yang tadi menggambarkan seperti apa nanti jadinya hasil akhir dari hidup saudara dan saya. Ketika dia membangun di atas Yesus, di atas batu karang, maka badai masalah dan persoalan seperti yang dikatakan ini, dalam segala hal kami ditindas, tidak binasa, dalam aniaya dan lain sebagainya, mereka tetap melihat. Di tengah-tengah penderitaan ada pengharapan yang besar yang mereka lihat. Ada Yesus, mereka selalu bersyukur dalam hidup ini. Ketika dalam proses, di dalam masalah, mereka tidak gampang ngomel, mereka tidak gampang ngoceh, mereka tidak gampang bersungut, tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena harta satu-satunya dan kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal daripada Tuhan. Kalau jadi manusia biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mungkin sudah lari dari pelayanan. Dia terbalik dengan kapal, dia digigit oleh ular, dia disiksa, dia dipenjara, dia disiksa dan lain sebagainya. Sungguh sebuah penderitaan untuk orang ikut Yesus. Tetapi saya mau berkata, ikut Yesus tidak gampang, saudara. Kalau Yesus menderita, saudara dan saya akan diproses juga. Tidak berarti saudara dan saya seperti Tuhan Yesus. Tapi diproses dalam hidup ini, supaya saudara dan saya menjadi matang. Sehingga buah-buah iman kita itu memuliakan Allah. Saudara lihat, yang berikut, yang tadi yang pertama, PowerPoint. Ya, karena itu
hadirkan Tuhan senantiasa dalam hidup. Artinya kita menjalin hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita bergaul dengan intim. Lebih mengenal, kita merespon anugerah. Kita menghargai firman. Kita belajar betul, kita menghargai Tuhan. Karena itu dari gereja, dari mimbar ini, saya menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman-Nya yang baik, tidak subjektif, tapi firman yang benar, saudara lihat. Karena itu harga untuk kita ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah, saudara. Saudara lihat korban Tuhan Yesus seumur hidup kesucian. Karena itu kita belajar kebenaran. Mari kita tangkap esensi. Orang pikul salib. Kata pikul salib, salib berarti Kristus yang kita bawa dalam pundak kita. Bukan Kristus yang hidup. Tapi nilai Kristus sudah ada di sorga. Dia sudah naik ke sorga, dia akan datang. Tetapi keteladanan Kristus yang kita bawa. Hidup Kristus yang kita bawa. Nilai Kristus yang kita bawa. Penderitaan Kristus yang kita bawa dalam manusia badania kita. Karena di dalam manusia badania kita ada hal-hal yang bertentangan dalam hidup. Karena itu selalu orang mengingat pengorbanan darah Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus yang kita bawa seumur hidup kita. Supaya manusia daging ini susut. Manusia-manusia yang ingin menyenangkan Allah. Semua tingkah langkah kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Inilah yang berkenan kepada Allah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, banyak orang Kristen menolak untuk menderita. Mereka tidak tahu sebenarnya bahwa penderitaan itu menghasilkan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup. Saudara ketika dihadapkan dengan proses dengan penderitaan jatuh bangun dalam hidup. Saudara akan menjadi lebih kuat dalam hidup ini. Saudara akan menjadi lebih bijaksana dengan hidup. Saudara akan menjadi matang dalam hidup ini. Kalau tidak ada proses dalam kehidupan kita. Karena itu jangan menghindari proses. Bersama dengan Tuhan. Tinggal dan menjadikan Tuhan menjadi fondasi. Menjadi sustainer, menjadi penopang. Maka saudara akan menemukan hakikat daripada proses itu. Saudara lihat yang berikut. Lagi. Nah, karena itu mari kita lihat tujuan daripada penderitaan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi mendatangkan duka cita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Mari kita baca dalam Ibrani 7. Ibrani 12 ayat 7 sampai yang ke-11. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus kamu derita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Supaya kita beroleh hidup. Sebab mereka yang mendidik kita dalam waktu yang pendek pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Kepada mereka yang dilatih oleh. Dia balik oleh poin lagi. Saudara lihat. Bahwa tujuan daripada penderitaan, tujuan daripada proses hidup kita, nanti saudara akan mengalami proses dalam kehidupan. Saudara akan difitnah orang, saudara akan dibenci oleh orang, saudara akan ditipu oleh orang, saudara geser. Saudara akan diperlakukan tidak adil oleh orang lain dalam hidup ini. Tetapi kemudian perlakuan itu kalau saudara nikmati. Kamu geser ke sana. Sekali lagi diusir keluar ya. Firman Tuhan yang baik. Saudara lihat. Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Karena itu ketika nanti saudara di dunia, di luar saudara diproses dalam hidup ini. Maka saudara meresponi dengan hal yang baik. Itu adalah bagian saudara. Supaya nanti penderitaan atau proses yang Tuhan izinkan itu dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih dalam.
dan penuh bila kita diterima dengan kesabaran dan kerendahan hati. Raja Daud berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang kepada janji Tuhan. Jadi mengikuti Yesus itu tidak gampang. Ke gereja, haleluya, memberikan persembahan, pulang. Enggak. Kita hanya beberapa jam. Bergereja yang sebenarnya, liturgi yang sebenarnya, ibadah yang sebenarnya itu saudara hidup di luar. 24 jam penuh di gereja cuma 1 jam. Bagaimana orang tahu saudara itu kudus kalau saudara tidak tinggal di luar? Bagaimana orang tahu saudara itu baik kalau hanya di gereja? Di gereja semua kita datang ke gereja dengan dandanan yang bagus. Kita berusaha untuk menunjukkan bahwa kita benar dengan dandanan yang bagus dan lain semuanya. Minta maaf, memang bukan di sini. Kalau di sini ada sama-sama kita bertobat. Saudara lihat, banyak orang datang ke gereja hanya untuk menunjukkan bahwa dia orang Kristen. Dia beragama supaya orang tahu dia beragama. Tapi tidak ada buah. Saudara lihat. Karena itu kehidupan Kristen yang benar adalah saudara tinggal di luar. Tetapi ada Yesus di dalam saudara. Harta yang tadi kita punya itu ada di dalam kita. Jadi proses penderitaan itu membawa kita pada kehidupan yang lebih dalam dan penuh bila kita terima dengan kesabaran dan kerendahan hati. Daud bertulis, sekarang aku berpegang pada janjimu. Saudara lihat, Daud di proses hidupnya begitu luar biasa. Diburu sama anak-anaknya, kemudian dikhianati dan lain. Tapi dia menikmati proses hidup itu dengan baik, dengan benar. Respon kita, motif kita, saudara. Karena itu mari kita menjadikan Tuhan Yesus benar-benar Tuhan dalam hidup kita. Menjadikan dia raja dalam hidup kita. Yang berikut. Saudara lihat. Kita lihat di catatan, bisa baca. Penderitaan bukanlah penghambat pertumbuhan rohani kita. Sebaliknya penderitaan justru dapat menjadi dalam pertumbuhan rohani. Jika kita izinkan penderitaan melatih kita, maka kita dapat lebih dekat kepada Allah. Dan firman, kerap kali melalui penderitaan, Bapa membentuk kita dengan penuh kasih supaya menyerupai putranya. Dan perlahan-lahan memberi kita keberanian, belas kasih, kepenuhan dan ketenangan seperti yang kita rindukan dan doakan. Tanpa penderitaan, Allah tidak dapat menyelesaikan semua yang dia ingin kerjakan di dalam dan melalui kita. Yesus lahir benar. Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan Kristus sebagai kado Natal bagi kita. Tetapi kalau Kristus tidak mati, Kristus tidak menderita, saudara dan saya tidak mungkin diselamatkan. Saudara dan saya akan menjadi bagian dari keberdosaan selama-lamanya. Karena itu penderitaan Kristus mendatangkan kemuliaan, mendatangkan mahkota yang luar biasa. Saudara baca dengan saya di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat, saya baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Yang walaupun Filipi 2 ayat 6 dan 10. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tanpa dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Tanpa kematian Kristus, tanpa penderitaan Kristus, Allah tidak dapat menyelesaikan semua yang ingin dia kerjakan di dalam saudara dan melalui saya. Karena itu kita harus bersikap benar. Kita harus bersikap penuh kedewasaan rohani. Kita harus mempunyai pengertian yang benar akan penderitaan itu, saudara lihat. Kita harus bersikap benar, kita harus punya pemahaman yang benar akan penderitaan. Jadi ketika saudara mengalami sebuah penderitaan, sebuah proses, sebuah pergumulan dalam hidup, lalu saudara berkata, Allah tidak mengasihi saya, Allah membenci saya. Justrunya, saya mengalami musibah, saya mengalami penderitaan dan lain. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya dalam berbagai. Dia dapat membuat pencobaan menjadi berkat dan memakainya untuk membawa Anda ke dalam hati dan firman-Nya.
Dia pun dapat memberi pengajaran untuk kita pelajari serta memberi kedamaian di tengah-tengah kesukaran. Jadi kita jangan pernah menolak penderitaan, menolak proses dalam hidup ini. Hanya orang-orang yang diproses oleh Tuhanlah, orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar tentang penderitaan itu, yang akan menerima anugerah, yang akan menerima kasih karunia, yang akan menerima limpah rahmat. Anugerah tidak diberikan bagi orang yang tidak pernah diproses, orang yang tidak pernah menerima proses penderitaan dalam hidup ini. Ada beban yang berat dalam hidup ini. Hanya kekuatan dan kesanggupan Allah, damai sejahtera, anugerah Allah yang melimpah, yang diberikan bagi orang yang siap diproses. Jadi kalau saudara hanya tinggal menjalankan hidup berproses, saudara tidak pernah kena sakit, tidak pernah kena masalah, dan lain. Kasih karunia tidak pernah akan diberikan kepada saudara. Dan iman saudara tidak pernah akan bertumbuh. Tetapi lewat penderitaan, lewat proses, kita taat kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Nanti kita lihat, saudara lihat. Yang berikut. Ya, karena itu tadi tujuan dari penderitaan. Lalu ada manfaat. Penderitaan memang dapat menjadi suatu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kemalangan bertubi-tubi, bertubi-tubi menggerogoti kesehatan teman-teman, uang dan saat-saat yang menyenangkan, maka Allah menjadi satu-satunya pegangan hidup kita. Kita mengasihinya semata-mata karena dia dan bukan karena hal yang dia berikan. Pada saat seperti itu kita akan cenderung berseru seperti pemazmur Daud. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Penderitaan dapat menuntun kita sampai pada suatu titik sehingga kita belum tak. Daud berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis banyak, gunung batuku dan bagianku Allah tetap selama-lamanya. Dalam sebuah penderitaan proses hidup, Daud menjadi begitu sangat terpuruk sampai suatu saat dia memutuskan, sudahlah, tidak usah pakai Allah-Allah. Hidup ini begitu berat. Namun pada satu sisi dia berkata bahwa hanya Allah bagiku, bahwa tidak ada yang lain. Karena itu dia berkata bahwa hanya Kau milikku di surga. Tiada lain yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tuhan menjadi satu-satunya pegangan, satu-satunya harta, satu-satunya treasure in the vein, harta dalam bejana tanah liat. Karena itu, mari, penderitaan memberikan manfaat kepada kita, proses memberikan manfaat. Jadi ketika saudara dalam proses, apapun itu penderitaan, apapun proses saudara jalani dengan takut akan Tuhan. Tapi sebelumnya, saudara harus menjadikan harta itu Tuhan dalam hidup saudara. Karena ketika penderitaan itu datang, maka kekuatan melimpah-limpah, kasih karunia diberikan bagi orang yang mau diproses. Kasih karunia tidak pernah diberikan bagi orang yang tidak mau diproses dalam hidup ini. Kemampuan, kesanggupan Allah, anugerah, kasih karunia, rahmat dan cinta diberikan bagi orang-orang yang mau dibentuk, yang mau diproses. Karena proses adalah bagian daripada cinta Allah bagi saudara dan saya. Itu terlihat manfaat penderitaan. Yang berikut, iya, Tuhan itu kasih dan kudus adanya. Pengakuan inilah yang membuat, ini yang paling penting saudara lihat. Perhatikan, ini yang membuat orang Ibrani atau orang Israel mengaku bahwa orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Amsal 12:21 berkata, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik oleh senantiasa akan celaka. Nah, nanti saya jelasin. Lihat, mengapa? Oleh karena dipercaya apapun yang datangnya dari Tuhan itu baik. Karena hanya dia yang baik adanya. Dan dia pun tidak dapat melakukan apa yang bertentangan dengan kodratnya. Itulah sebabnya. Baik pedang, kematian, penyakit, kelaparan, rugi, dibuang. Dan tidak dipandang sebagai bencana, melainkan sebagai pernyataan kasih dan kudusnya Tuhan. Ayub, saudara, lihat. 3:7 ayat 11-13. Yang semakna dengan guna menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Saudara lihat. Jadi, saudara berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bagi saya, kudus. Mengapa dia harus memberikan kepada saya persoalan penderitaan dalam hidup? Ini hasilnya. Segala sesuatu yang baik itu datang dari Allah. Lalu kenapa saya diproses? Berikut. Iya. Nah. Lagi. Nah, lagi. Balik proses tadi. Balik. Lagi. Ya. Orang lagi coba lewat satu lagi, mundur. Ya, balik. Ya. Lagi ke kanan atau maju, ya. Kita lihat ini. Karena itu
Orang Israel, Ibrani menganggap bahwa ketika mereka dicobai, itu bentuk pernyataan kasih Allah kepada mereka. Jadi penderitaan dan proses, dengan pemahaman iman kita yang benar sesuai dengan Injil, proses dan penderitaan adalah bagian daripada cinta Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Jadi jangan pernah kita, kecuali kalau kita diproses karena dosa kita. Mazmur 107 ayat 17 berkata bahwa orang menjadi sakit karena dosanya, orang menjadi celaka karena kelakuannya sendiri. Jadi pedang, marabahaya dan penyakit dan lain kelaparan dibuang dan tidak dipandang sebagai bencana, melainkan sebagai pernyataan kasih dan kudusnya Tuhan. Jadi orang Israel ketika mereka berdosa, lalu Tuhan menghajar mereka, mereka tidak pernah berkata bahwa Tuhan membunuh kami, tidak. Tetapi mereka percaya itu sebagai bentuk pernyataan kasih dan cinta Tuhan. Tadi kita sudah baca, anak-anak yang tidak dihajar adalah anak-anak gampangan dalam hidup ini. Ya, kalau saudara tidak pernah dididik, saudara tidak pernah dipukul pantatnya, saudara tidak pernah ditegasin dengan firman Tuhan, saudara menjadi anak-anak gampangan dalam hidup. Dan kita bukan anak gampangan, karena Tuhan kita, Bapa kita bukan Bapa gampangan. Karena saudara dengan saya bukan orang-orang gampangan, karena itu kita tidak gampangan dalam hidup ini. Saudara lihat, segala macam yang terjadi, baik pedang, kematian, penyakit, kelaparan, itu dibuang dan tidak dipandang sebagai bentuk penderitaan, tetapi sebagai bentuk pernyataan kasih daripada Bapa bagi kita. Yang berikut, iya, karena itu apa gunanya penderitaan? Bahwa aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan firman. Nah, saudara nanti bisa membaca Ratapan 1 ayat 12 sampai 20. Selama wawancara televisi, David Frost bertanya kepada mantan Presiden George W. Bush, bagaimana ia dapat menyelaraskan antara kepercayaannya akan kasih dan kuasa Allah dengan kesengsaraan dan ketidakadilan dalam hidup. Nah, saudara tahu, Presiden W. Bush adalah presiden yang bergereja di salah satu gereja Kristen di Amerika. Dia dengan keluarganya sangat cinta Tuhan. Nah, salah satu anaknya itu penyakitnya, dia cacat bawaan. Presiden Bush punya anak cacat bawaan, dan saudara lihat, Frost mengingatkan Bush bahwa peristiwa ketika dia meneteskan air mata saat melihat anak-anak yang kelaparan dan berduka saat anak perempuannya meninggal. Jadi anak perempuannya Bush meninggal, dia sangat kecewa. Beliau berkata bahwa penyakit anak perempuannya telah membawa keluarganya semakin dekat satu lain dan juga dekat dengan Allah. Ia terhibur karena tahu bahwa anaknya telah berada dalam tangan Bapa Surgawi yang penuh kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu kita berkata, Bapa baik. Tidak pernah Bapa baik, tidak pernah Bapa jahat. Betapa menyakitkan hati Tuhan dan betapa dangkalnya iman kita, pemahaman kita, jikalau dalam suatu proses, lalu kita berkata, kok Tuhan jahat dengan saya? Tuhan tidak pernah jahat. Kok Tuhan begini sama saya? Ingat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tetapi ketika pencobaan itu datang dari Tuhan, kita diproses. Tapi ketika pencobaan dan proses itu datang akibat kebodohan kita, maka itu akibat tanggung jawab kita. Contoh, saudara tahu bahwa itu api, lalu saudara pegang api, tangan hangus, saudara salah sendiri. Iya. Itu contoh yang sederhana, logika sederhana dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, penderitaan, kita harus memahami bagian penderitaan, proses yang terjadi dalam hidup kita sebagai sebuah bentuk pernyataan kasih Allah, cara Bapa untuk mendidik kita, menuntun kita, mendewasakan kita, sampai semua kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Karena itu saya tegas dengan anak-anak, khususnya anak saya juga saya tegas. Karena suatu saat ketika dari sekarang saya tidak didik dia, saudara, ibarat seperti besi berkarat, sudah semakin besar, saudara mengerok dia, mau di bengkoan itu tidak bisa. Kecuali saudara bunuh dia, ambil pedang dan gorok dia. Karena itu mari kita didik anak-anak kita dengan nilai, value untuk menghormati Tuhan Allah dalam hidup, dan mereka besar, mereka dilepas ke masyarakat. Karena anak-anak ini akan besar, mereka akan kembali ke masyarakat. Sekarang saudara bisa bermain dengan Jenny, bisa bermain dengan Seva, main dengan mereka bermanja-manjaan. Suatu saat tidak bisa, karena SMP aja mereka sudah tidak peduli dengan kita. Dalam arti, mereka akan mengingat pelajaran mereka akan ingat bermain, mereka akan ingat teman-teman mereka. Dan suatu saat ketika mereka menikah, mereka akan dilepas ke masyarakat. Saudara tidak bisa mengawasi mereka, hidup mereka sendiri. Tetapi yang akan saudara ingat adalah ketika saudara menanamkan nilai, value itu, saudara tidak takut. Kemanapun mereka pergi, mereka akan ingat, ini ajaran papa saya.
Bahwa saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begini dalam hidup. Dan itu menyenangkan hati. Ketika saudara tidak mendidik mereka, maka saudara akan berduka cita seumur hidup. Jika tidak menanamkan nilai-nilai kebenaran dalam hidup mereka. Aduh, kenapa dulu saya gagal mendidik anak saya? Saya gagal. Banyak orang gagal. Karena itu dari sekarang dididik dengan keras. Karena nanti sampai mereka dewasa, mereka tidak lagi dapat didikan keras. Dari sekarang. Saudara lihat. Berikut. Iya. Karena saudara lihat, Ibrani pasal 11 ayat 1-2 itu juga iman. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Saudara lihat, kita balik ke Korintus tadi, saya baca saja buat kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara lihat, standar hidup yang manusia lama tidak sempurna, dia gagal, tidak memuaskan, belum ada terang, tidak beragama. Standar hidupnya yang lama atau yang baru. Yang baru, kita menjadi seperti Yesus, taat mutlak, kita menghormati Bapa kita, kita cinta Tuhan, kita jadi corpus Christi, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara lihat, kita nonton film, arti film video yang ketiga dalam hidup ini.